Ibu Dr. Eni Segawati Amri, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi lapangan kami mengenai mata kuliah pengembangan kurikulum di sekolah SDN 018 Teteng mengenai analisis pengembangan kurikulum, penerapan program Pancasila, dan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Baik, saya akan memulai dari landasan dan evolusi kurikulum. Kita tahu bahwa kurikulum merdeka hadir sebagai bentuk pembaruan dari kurikulum sebelumnya dengan tujuan utama membentuk peserta didik yang berkarakter mandiri, kreatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Landasan yang bersifat filosofis, sosiologis, dan psikologis yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Nah, yang menarik di SDN 018 Deteng penerapan kurikulum ini tidak hanya mengacu pada profil pelajar Pancasila dalam kurung P5, tapi sudah dikembangkan ke dalam 8 dimensi profil lulusan atau 8 DPL. 8 dimensi ini mencakup bernalar kritis, kreatif, literasi, dan numerasi, karakter, keterampilan digital, sosial, emosional, kemandirian, serta budaya dan fisik. Dari hasil observasi, guru-guru di sana sudah benar-benar mengintegrasikan 8 aspek ini dalam pembelajaran sehari-hari, mulai dari kegiatan literasi, proyek kelompok, sampai kegiatan sosial di sekolah. Baik, selanjutnya implementasi kurikulum di satuan pendidikan. Implementasi kurikulum adalah proses menerjemahkan dokumen kurikulum menjadi kegiatan pembelajaran nyata di kelas. Guru diharapkan mampu menyesuaikan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Nah, hasil observasi kami menunjukkan bahwa guru di SDN 018 Deteng sudah menggunakan ATP sebagai panduan utama untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran. Sementara CP digunakan untuk menilai sejauh mana kompetensi siswa tercapai. Misalnya pada pembelajaran tematik, siswa tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tapi juga diajak berpikir kritis dan bekerja sama melalui proyek sederhana seperti menanam tanaman di sekolah dan mendaur ulang barang bekas. Kegiatan seperti ini mencerminkan penerapan nyata dari nilai-nilai profil belajar Pancasila sekaligus penguatan 8 DPL. Selanjutnya, saya akan membahas tentang prinsip penerapan kurikulum. Nah, dalam penerapan kurikulum merdeka ada beberapa prinsip penting menurut teori UNO tahun 2018, yaitu keterpaduan, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan fleksibilitas. Nah, di SDN 18 Deteng, semua prinsip ini terlihat jelas dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan belajar dirancang terpadu antara akademik dan karakter. Materi pembelajaran dibuat kontekstual, misalnya dengan mengaitkan pelajaran IPA dengan kondisi lingkungan sekitar sekolah. Guru juga menerapkan pendekatan berpusat pada peserta didik, di mana siswa didorong aktif berdiskusi dan bereksperimen. Dan yang paling penting, guru bersikap fleksibel, menyesuaikan metode dan tempo belajar siswa sesuai kemampuan masing-masing. Hasilnya, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan berfokus pada pengembangan potensi anak secara menyeluruh. Dapat kami simpulkan bahwa di SDN 18 Deteng itu telah menerapkan kurikulum dengan baik, terutama melalui penguatan 8 dimensi profil lulusan. Sekolah ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan pembelajaran yang konstekstual dan berpusat pada peserta didik. Guru-guru di sana juga telah menggunakan CP dan ATP.
sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan seperti penyesuaian asesmen dan sumber daya, secara umum sekolah ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan kurikulum merdeka. Oke, nah selanjutnya saya akan melanjutkan pada tujuan dan capaian belajar. Nah, dalam kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pengembangan karakter, keterampilan berpikir, dan kemampuan sosial emosional. Nah, capaian pembelajaran atau singkat CP menjadi pedoman untuk mengukur kompetensi siswa, sementara alur tujuan pembelajaran disingkat ATP membantu guru menyusun langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Nah, dari hasil observasi kami di SD 18 Deteng telah menyusun tujuan pembelajaran yang sangat jelas dan terarah. Misalnya, pada tema lingkungan, siswa ditargetkan tidak hanya mampu menjelaskan daur ulang, tetapi juga menunjukkan sikap peduli lingkungan. Nah, melalui tindakan nyata. Dengan begitu, tujuan pembelajaran tidak berhenti di kognitif, tapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik sesuai prinsip holistic education. Itulah presentasi kami dari hasil observasi di SDN 018 Deteng. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.